Ya nggak salah lah. Yang salah itu yang maki-maki. Kenapa jadi maki-maki? Jangan salah paham. Jangan pas salah paham dong. Tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba ngatain orang. Ya bener lah. Jangan berisik, jangan cuma bisa maki-maki. Sekarang tuh waktunya itu bantu-membantu, bahu-membahu, kerja sama. Itu baru bener. Lah, kok saling ribut ngata-ngatain Dewi Persik bisanya cuma goyang. Ini bukan masalah goyang. Ini masalah manusia, ini masalah kemanusiaan. Kenapa dikata-katain pertanyaannya? Hah? Om saya itu ada di Aceh sekarang, tentara. Ponakan saya juga ada di Aceh sekarang. Kenapa kalau saya ibaratnya nge-repost sekretariat kabinet? Orang salah memang cari pembelaan. Bukan, memang saya belain keluarga saya kok. Keluarga saya memang TNI, di situ kerja, ngebantu. Lah kalau ngomong kenapa sama orang Jawa? Mau Jawa, mau Sumatera. Justru elu yang memecah belah. Orang Jawa, Sumatera itu semua saudara. Kenapa? Kenapa sama orang Jawa? Di Jawa juga sering kena bencana. Mau tuh Jawa Timur, apalagi Jawa Tengah. Lah terus kenapa? Masalahnya di mana? Masalahnya itu kenapa kok orang sampai nyumpahin anakku, sampai ngata-ngatain anakku. Amit-amit cabang bayi semoga kena bencana. Gak ada yang pengen kena bencana. Gak ada yang kepengen keluarganya itu hilang. Gak ada yang... Apalagi banyak keluarga yang hilang. Satu keluarga hilang aja sedih, apalagi banyak. Kok bencana Aceh ulah Jawa? Gimana maksudnya kamu, Umi? Kamu tuh yang memecah belah. Kok bisa sih? Kamu tuh yang memecah belah, Umi. Umi, namanya nih, Umi nih. Ini kayak Umi nih, si Umi underscore Yipa. Maksudnya apa kok kata-katain Jawa? Maksudnya apa? Nggak mau ngata-ngatain Jawa Hama maksudnya apa? Mau Jawa, mau Aceh, semua satu saudara. Dan saat ini bukan lagi pemilihan presiden. Nggak ada. Saat ini tuh waktunya kita itu saling bahu-membahu, saling bekerja sama ya. Udah, mau Jawa, mau Aceh, semuanya sama saudara. Justru kamu itu yang ngomongin kata-kata Jawa itu yang memecah belah. Itu si Umi barusan tuh. Siapa itu? Lah kenapa Aceh kan memang saudara kita, kok kita nggak boleh bawa-bawa Aceh? Lah kemarin aku galang dana kan buat Sumatera, salah satunya Aceh. Terus kenapa? Julius, kenapa kamu ngata-ngatain hama Jawa? Kenapa? Kok jadi kesetanan kamunya? Lah kalau nggak mau, siapa sih Rizky Pratama yang berisik itu yang maki-maki? Kamu kalau merasa nggak maki-maki orang yang ngebantu kamu, orang-orang tuh kan banyak yang ngebantu. Ya jangan maki-maki, sabar. Semua itu butuh proses, butuh waktu. Kalau misalkan pemerintah itu lamban, ya wajar. Wajarnya di sini adalah medan-medan kan banyak yang putus. Di situ juga semua pada bekerja. Sampai saat ini pun detik ini masih bekerja. Mbok yo jangan jahat-jahat gitu loh mulutnya. Lah kok nggak boleh bawa Aceh? Aceh kan saudara kita. Kenapa kok marah-marah? Kok kita nggak boleh nyebut Aceh saudara kita? Aceh, Jawa, sama aja kan? Berbeda ras, berbeda suku, berbeda bangsa, kita saudara. Justru yang berisik itu yang mengadu domba. Aduh, dibully Indonesia kita udah biasa. Mau dibully se-Indonesia, mau disanjung se-Indonesia. Kenapa? Kenapa? Dari dulu Dewi Persik dibully se-Indonesia. Dari dulu Dewi Persik dipuji se-Indonesia. Besok dipuji, besok dibully. Yang bully juga ibaratnya kita nggak ngerti wujudnya.
Orangnya seperti apa, akunnya bodong. Apa? Kita itu bineka tunggal ika. Mau Aceh, mau Jawa, itu saudara. Apa? Kenapa? Kenapa jadi marah-marah? Kita semua saudara. Justru kalian semua itu jangan termakan berita-berita hoax yang mengadu domba. Saya memang Jawa Timur, tapi saya punya hati untuk Aceh. Lah, terus kalau misalkan saya orang Jawa, terus kemudian saya juga meminta tolong kepada semua orang, banyak saudara-saudara kita yang di Jawa, terus kita dikata-katain, kan nggak bisa begitu. Nggak mau saudara sama yang nggak punya perasaan, ya udah. Kalau kamu nggak mau bersaudara sama orang yang nggak punya perasaan, kalau saya tetap akan merangkul semua orang, mau itu punya perasaan, mau itu nggak punya perasaan. Udahlah, akui kalau salah ngomong. Salah ngomong apa? Enggak, gue nggak merasa salah. Yang berisik memang yang maki-maki kok. Emang kita dimaki-maki kok. Yang maki-maki itu yang berisik. Udah jelas yang maki-maki berisik. Minta jepit dong sayang. Udah dibantu kok maki-maki. Ya berisik lah. Jangan. Ini sih seperti si Wahyu Alfar. Ini nih kayak gini nih. Ngatain Jawa hama. Ini kayak gini nih. Padahal orang Jawa nggak pernah nyentil siapapun, mau Jawa, mau Aceh, semuanya kita saudara. Justru akun-akun buzzer gini nih yang memecah belah, yang ngata-ngatain orang. Si Wahyu ini kita pin aja ini ya. Kita pin tuh. Nih. Ya, nah ini. Kayak gini nih. Lah kalau aku bilang tiba-tiba, "Hei, lu berisik." Nah, tiba-tiba nanti dipotong video saya. Dipotong, dikata-katain. Nah, padahal kemarin pada waktu saya di TikTok kayak gini nih, kayak contohnya kayak si Wahyu Al-Fajr ini. Aku buzzer pemerintah, emang dapat apa? Aku cuma membela bangsa dan negaraku supaya tidak berpecah belah. Aku mencintai bangsa negara Indonesia supaya tidak terjadi perpecahan. Kenapa? Malah dikata-katain. Hah? Cara kamu membandingkan Pak Prabowo, memang Bapak Presiden memang belum, kita juga kepengen. Bapak Presiden juga belum datang ke mana? Ke Lumajang. Di Lumajang itu lahar masuk ke rumah, banyak rumah-rumah yang juga hancur. Jangankan, aduh, kalau di Jawa itu sering banget kena bencana, ya, sering banget kena bencana. Misalkan salah satu contohnya banyak gunung meletus, sampai orang-orang itu ibaratnya susah untuk napas, rumah-rumah pun juga banyak yang hancur, banyak juga korbannya. Bukan hanya sekali ini aja, sering. Tapi yo nggak maki-maki itu loh. Tapi nggak maki-maki orang yang ngebantu. Gampang banget sih kalian bikin masalah berisik. Iya, masalah berisik aja udah sampai. Ya kan memang nggak boleh berisik, diam tapi bekerja. Lah mereka itu kan bekerja. Orang nih aku ngomongin tentang, ya oke lah kita ngomongin tentang Om sama ponakan aku yang memang sebagai TNI. Nah mereka itu bekerja loh. Mereka bekerja pagi siang malam sampai sekarang kan mereka bekerja. Dan banyak juga masyarakat Aceh yang berterima kasih. Lah ini yang ngata-ngatain saya, ini orang Aceh atau bukan? Justru warga Aceh sendiri banyak yang berterima kasih. Aceh sendiri justru bergotong royong. Lah ini siapa yang ngata-ngatain? Buzzer dari mana? Ada yang bilang itu kan ribuan. Lah ribuan, satu orang aja kalau misalkan rumah kita longsor, rumah kita itu hancur, terus kemudian ada yang meninggal aja, kita sedihnya minta ampun. Saya tahu perasaannya, apalagi yang banyak ditinggalkan oleh keluarganya.
Lah kalau nggak kayak gitu, ngapain kita mau galang dana? Ngapain ibaratnya kita menyisihkan rezeki kita buat orang-orang yang membutuhkan? Salah satunya adalah saudara-saudara kita yang ada di Aceh atau mungkin yang ada di Sumatera, di mana? Di Padang. Dia ini terafiliasi dengan buzzer pemerintah ya guys. Maksudnya apa sih? Kalau saya tuh naruh sekretariat kabinet, saya nge-repost, emang salah? Enggak dong, kan di situ faktanya memang, kenyataannya kan memang benar. Terus kenapa saya dikata-katain? Lah kalau misalkan saya dikata-katain bacot, bangsat, anjing, tuh saya bilang berisik, salah. Jadi kalau yang ngatain saya bangsat, anjing, segala macamnya itu benar. Kurang pendek dikit. Mami diberi kecupan, mami diberi kecupan. Mami Mila, oh ya nanti aku kasih kecupan sayang, gitu ya. Ini komen banyak yang bukan follower kakak deh. Iya, bener. Nah ini sampai ngata-ngatain. Kemarin kan juga di TikTok itu sampai ada kata keluar kata berisik itu kan ngata-ngatain. Udah bener goyang-goyang doang di Indosiar. Buat Dio_Syaherman, kamu bilang memanusiakan manusia, ya kan? Harus memanusiakan manusia. Bukan kamu, siapa itu, ada orang yang bilang, nah saya manusia, saya punya hati, bukan hanya bisa goyang, tapi kita punya hati memanusiakan manusia. Ini masalahnya kemanusiaan. Masa orang suruh goyang terus? Lah kalau misalkan kayak TNI, Polri, atau mungkin PLN, atau mungkin warga sipil yang lain yang membantu, itu kan manusia. Mereka punya hati, mereka kerja pagi siang malam. Terus kita dikatain bacot, dikatain segala macamnya. Lah perasaanmu di mana? Kan itu berisik namanya yang maki-maki. Buat Nurimam Hakim, nggak ada panik, nggak ada panik, nggak ada. Kok kamu bilang Jawa hama? Lah kita itu, saya orang Jawa, tapi saya mau menggalang dana buat Sumatera. Walaupun saya lagi sakit, capek-capek, karena saya merasa Aceh, Sumatera itu saudara kita. Kok kamu katain saya hama? Kan berarti kamu yang berisik. Arif, pada kenyataannya memang kasihan Arif. Kau yang anjing Arif. Namanya ini siapa ini? Arif siapa ini? Arif_Firnanda. Ya pada kenyataannya kasihan. Kamu cuma buzzer yang cuma memecah belah. Faktanya banyak saudara-saudara saya yang ada di Aceh. Kamu pikir kamu doang yang punya saudara di Aceh? Ponakan saya tugas di Aceh, om saya tugas di Aceh. Om saya punya istri orang Aceh. Nah, mereka saudara saya. Lah, kan saya ngatain berisik, makanya kamu nonton videonya tuh yang full. Jangan nonton videonya itu setengah-setengah. Loh, apa bedanya Aceh sama Jawa? Saya tanya. Orang Jawa sama Aceh sama kan? Sama-sama manusia kan? Gak ada yang ngambek di sini. Sama-sama manusia, Bhinneka Tunggal Ika. Lah yang salah itu yang marah-marah, maki-maki. Lah yang maki-maki saya itu berisik. Serba salah ya kak? Iya serba salah. Yang komen hama padahal mukanya kayak Elsie semua. Makanya Irwan aku gak tahu deh, kenapa jadi marah-marah. Kok malah marah-marah? Kamu pikir saya gak punya saudara di Aceh? Lah kakak ipar saya orang Aceh. Gimana? Om saya TNI tinggal di Aceh. Sampai saat ini belum pulang. Sampai saat ini masih ngebantuin, belum pulang ke rumahnya, ke tempatnya bibi, belum. Gimana sih?
Cuman potongan video seperempat, udah Dewi Persik dihajar mati-matian. Dibilang pro pemerintah. Lah kalau memang ada pejabat yang nggak benar kerjanya, ya silakan bersuara, saya dukung. Tapi kalau misalkan itu kan oknum. Kalau misalkan ada sebagian yang memang bekerja pagi siang malam, yang mendapatkan apresiasi, bukan malah dimaki-maki, kerjanya lambat dan yang lain-lain, bukan. Mereka kan juga punya tenaga, punya pikiran, mereka juga punya keluarga, mereka nggak pulang loh. Yang katain mami komen menghina semua urusan diri kalian, muka aja kayak, makanya nggak ada gue cari panggung, yang cari panggung tuh lu. Ketika gue live di TikTok lu maki-maki gue Jawa Hama. Bahkan si Cut bilang tidak memanusiakan manusia. Contoh apa ya kakak menindas? Makanya tidak memanusiakan. Emang aku menindas siapa? Siapa yang saya tindas? Lah semalam saya itu habis dari Surabaya. Itu lagi hujan deras. Saya lagi sakit, batuk, menggalang dana untuk Aceh. Kenapa saya dibilang tidak memanusiakan manusia? Kita kerjasama sama TNI. Kita bareng-bareng. Kenapa saya dikata-katain? Kenapa saya dimaki-maki? Kalau memang ada pejabat yang tidak baik kerjanya, saya dukung. Ayo silakan suarakan, pejabat siapa itu? Tapi kalau misalkan ada saudara-saudara kita yang masih kerja di pemerintahan tapi mereka punya hati, mereka masih bekerja. Salah satu contoh kayak om saya, ponakan saya sampai sekarang belum pulang, di rumahnya keluarganya nungguin, itu di sana di Aceh. Mereka kerja, mereka ngebantuin masyarakat Aceh. Buat MCHDA, lu yang berisik. Lu yang berisik. Lu yang berisik, ngata-ngatain orang, lu yang berisik. Aku gak darah tinggi, aku darah rendah. Nanti tuh mau warna apa? Mau warna kamu, seperti kamu. Oh, sama kayak gini. Lihat Aceh, bagaimana keadaan di Aceh. Om saya sudah di sana. Om saya, ponakan saya sudah di sana. Kebetulan ponakan sama om saya orang TNI. Dan sampai sekarang belum pulang, Mbak. Ditugaskan di sana. Itu jalan berapa kilo bawa makanan. Karena medannya kan banyak yang terputus. Tante saya orang Aceh, nikah sama om saya. Lah. Terus kenapa harus dikata-katain? Wong Jawa kambek wong Aceh wis menikah kok. Kok dibikin ribut? Kalau memang ada orang pemerintah yang nggak baik, nggak bener kerjanya, ya silakan. Aku juga mendukung orang yang menyuarakan orang itu, nggak masalah. Gitu loh. Rian Man, kayaknya bukan orang Aceh deh yang maki-maki saya. Orang-orang Aceh loh banyak yang berterima kasih sama TNI, sama PLN, sama warga-warga semuanya di sana yang bekerja sama warga-warga sipil. Kayaknya para buzzer-buzzer yang nggak ngerti, yang tiba-tiba tulisannya apa namanya, kalau nggak akunnya bodong, kalau nggak akunnya dikunci. Si 0514 minimal pakai akun yang bener, jangan pakai akun bodong. Gitu loh. Loh, minta maaf itu gampang banget. Sekarang aja bisa minta maaf. Tapi pertanyaannya, apakah kamu sudah meminta maaf sama orang-orang yang membantu kamu? Apakah kamu sudah yang membantu kamu sampai saat ini belum pulang ke rumahnya, bekerja pagi siang malam dan sampai detik ini juga loh? Apa kamu sudah berterima kasih? Apa sudah kamu meminta maaf setelah kamu maki-maki mereka? Pertanyaannya, hah? Buat Matamek, pakai akun yang benar dulu, jangan pakai akun bodong. Kamu bilang aku yang benar joget-joget aja. Aku manusia loh. Kan katanya harus memanusiakan manusia. Apakah kamu sudah memanusiakan manusia dengan kamu memaki-maki orang-orang yang banyak bantu kamu?
Sekarang yang berisik yang mana? Yang blunder tuh kamu sendiri. Karena kamu cuma nonton video yang cuma seupil. Anak emak. Minim empati. Kalau minim empati kita nggak akan mungkin galang dana. Kita nggak akan mungkin ibaratnya menyisihkan sebagian rezeki kita buat saudara kita. Nggak akan mungkin, Mbak. Kalau kita minim empati, nggak akan mungkin tuh om saya sampai kelelep bantu orang. Aceh di situ, nggak mungkin om saya bersih pagi siang malam, lumpurnya segala macamnya, sampai belum pulang, sampai sekarang nggak ganti baju basah kering pakai lagi. Nggak akan mungkin, Mbak. Om saya itu sampai celana dalam gak pakai segala macamnya. Makan juga di situ amburadul, gak ada piring. Membantu Aceh. Kamu pikir keluarganya nungguin, hati-hati Mas. Cepet pulang, ditugaskan di sana. Terus kalian maki-maki gitu. Kau ada kelelep gak bantu orang. Ini bahasa apa aku gak ngerti kalau bahasa-bahasa itu. Bahasanya Indonesia aja biar saya ngerti. Keluar aja jadi TNI loh. Sidak 8204968. Kok malah ngatain keluar aja jadi TNI. Ya mbok minimal mbok yo bukan kita menyuruh kalian berterima kasih. Mbok yo punya hati, katanya memanusiakan manusia. Jadi kalau punya TNI jadi harus gitu ibaratnya boleh dikata-katain, dimaki-maki gitu. Hah? Boleh gitu. Jadi om saya, ponakan saya yang nggak pernah pulang ke rumah, yang tiap hari ada di lapangan, di situ ngebantuin masyarakat Aceh dari awal banjir sampai sekarang nggak pulang ke rumahnya, itu boleh dimaki-maki gitu. Loh, kewajiban ya kewajiban, tapi Mbok Yo jangan dimaki-maki, kan sudah melakukan kewajibannya, Mbak. Ini masalah kemanusiaan, bukan masalah siapa TNI, siapa Polri. Tapi masalah kemanusiaan. Kamu nggak harus jadi TNI. Kalau kamu manusia ya kamu bantu dengan hati kamu, bukan malah maki-maki. Nggak harus jadi TNI kamu untuk membantu manusia. Nih kayak siapa emang ini 05.14am_. Gimana kami nggak berisik, masih banyak warga yang belum dapat bantuan sampai saat ini, masih banyak warga yang kelaparan. Mas, Mbak, aku nggak ngerti kamu siapa ya. Saya pun juga prihatin dan berempati. Berisik boleh tapi jangan maki-maki. Yang nggak boleh berisik itu maki-makinya. Kan bisa dengan bahasa yang baik. Toh kan sampai saat ini masih proses berjalan dan masih kerja. Gimana? Kecuali tidak bekerja, diam aja, untuk menuju medan sana aja banyak yang putus. Susah. Butuh waktu. Butuh proses. Masa harus dikata-katain, harus dimaki-maki sih? Mama tidur. Sekarang nggak lagi pemilihan presiden. Nggak usah. Nggak ada ngomongin nggak usah. Kita sama-sama berjuang, bersatu. Nggak usah saling salah-salahan. Si Rizkal Yedi ini ngata-ngatain pemerintah omon-omon anjing. Kenapa jadi marah-marah? Nggak ada, saya nggak ada pengen jadi bupati.
Saya bukan jadi gubernur, nggak ada. Saya bukan jadi gubernur, saya nggak ada jadi bupati. Saya nggak ada terjun ke politik, nggak ada. Itu semuanya nggak ada. Yang olok-olok pingin dinotif sampai rela ngata-ngatain. Oh gitu. Mami udah bantu lo ngumpulin donasi buat Aceh kemarin. Mami sakit lo demi Aceh. Betul, tanya ini tuh orang Surabaya. Sampai saya pilek-pilek, flu-flu, batuk-batuk. Walaupun saya bukan orang kaya yang uangnya triliunan, saya mencoba untuk membuka hati-hati orang yang baik supaya punya empati untuk membantu saudara kita di Aceh, di Sumatera. Bukan malah saya dibilang empati, tidak memanusiakan manusia. Dibilang bacot gara-gara saya merepost sekretariat kabinet. Lah itu lu berisik berarti. Lah terserah saya dong kalau saya mau dukung pemerintah. Saya kan mendukung pemerintah, ya hak-hak saya. Saya tidak mendukung orang-orang yang bekerja di pemerintahan yang nggak benar. Silakan suarakan. Tapi kan nggak semuanya. Ada beberapa oknum. Tapi kan nggak semua pemerintahan itu seperti itu. Mau dibuka hati matanya. Jangan semua disamaratakan. Katanya memanusiakan manusia. Tapi kamu nggak lihat. Yang pakai baju loreng-loreng itu kerja pagi siang malam. Kamu nggak lihat bagaimana PLN segala macamnya sampai mereka jatuh-jatuh, sampai mereka ketumpuk kayu. Kenapa? Kok malah dikata-katain gara-gara saya nge-repost. Kok kamu pro pemerintah? Lah terus aku harus bagaimana? Pada faktanya kan selama ini kan saya tuh bersyukur, alhamdulillah. Saya melihat Bapak Presiden Prabowo bisa datang dan memang wajib datang. Pastinya beliaunya merasa sedih, bukan kepengen dapat ini notis, enggak ada kayak gitu. Apa hubungannya dengan saya? Nggak ada hubungannya. Saya merasa memiliki negara Indonesia. Saya punya hati. Saya melihat, oh iya, Bapak sudah kasih 8T, terima kasih Pak, pakai uang pribadi. Ya pelan-pelan, nanti rumah juga pasti akan diperbaiki pelan-pelan dengan kata-kata yang baik, bukan dengan malah maki-maki. Kenapa harus dimaki-maki? Keluarga saya banyak di Aceh, ditugaskan di Aceh. Sampai sekarang nggak pulang. Istrinya nangis mulu, kakak ipar saya nangis. Ya Allah, mudah-mudahan di situ selamat ya. Soalnya di sana katanya lagi naik lagi airnya gini-gini. Cerita tahu. Semua butuh proses. Makanan di sana diantar segala macamnya sampai mereka, kan itu medannya putus, banyak yang putus. Alat-alat besar yang ditaruh di sana untuk ngebantu mereka, lumpur, kayu gelondongan, kayu segala macamnya, itu kan butuh alat-alat yang besar. Alat-alat nyampe di sana juga kan butuh waktu dan proses. Emang bisa langsung dalam sekejap kun fayakun dan nyampe. Apa? Kenapa harus dikata-katain bangsat, anjing segala macamnya? Saya loh di sini sebagai warga negara Indonesia yang punya hati juga sama-sama. Ayo, saya mengajakin teman-teman artis yang lain untuk menggalang dana juga. Walaupun mungkin saya tidak datang di sana. Tapi masa ya Allah tega banget sampai ngata-ngatain cuma hanya kata-kata berisik. Udah sampai ya ampun, iyalah berisik, orang saya dimaki-maki. Saya dimaki-maki, saya sakit, batuk, pilek aja. Mbak DP, kita kerjasama ya bersama Pangdam di Kodam. Ayo kita mau galang dana buat keluarga besar di Aceh. Oh iya Pak, nggak apa-apa. Lagi batuk ya, nggak apa-apa Pak, monggo Pak. Ayo Pak, mudah-mudahan kita banyak dana yang banyak supaya bisa membantu mereka yang membutuhkan di sana Pak, saudara-saudara kita. Walaupun saya sadar bahwa saya belum sempat ke sana. Saya nggak minta berterima kasih, Mbok Yo, jangan dimaki-maki dong.
kamu kata-katain saya Jawa hama dari di TikTok lah. Kalau saya balas kamu bilang saya balas berisik, nggak mau. Ini si Pua Bondos tololnya di ini, kenapa harus kamu marah-marah? Kita ngebantu kok kamu marah-marah. Kamu tuh berisik, justru kamu yang berisik ngata-ngatain orang, Mas. Kenapa harus marah-marah, Mas? Kenapa harus bangsat-bangsatin orang-orang yang sudah membantu, orang-orang yang ngajakin untuk galang dana? Kenapa, Mas? Kenapa, Mas, kamu katain saya bangsat, anjing, tidak bisa memanusiakan manusia? Kenapa? Kenapa harus berkata-kata kasar? Gak ada playing victim. Dari dulu Dewi Persik mah apa adanya begini. Dewi Persik dari dulu ya dipuja, ya dihujat, ya kayak gini gitu loh. Cuma kalian potong-potong video saya yang cuma seupil, udah gitu digoreng-goreng seolah memecah belah, seolah-olah saya begini, saya begitu. Si Udin Mancis yang paling pinter, tolol kalau bantu orang gitu ya. Jadi jadi tolol, jadi yang dikatakan tolol itu yang mana? Yang maki-maki orang atau yang ngebantu orang? Toko Nanah bukan ngebandingin. Kalau misalkan lahar itu masuk rumah orang, terus rumah orang itu hancur, terus misalkan kita kehilangan salah satu manusia saja, apakah itu bukan suatu yang duka? Apakah itu bukan kehilangan? Saya tanya. Apakah itu bukan sebuah kehilangan? Kamu kehilangan satu keluarga aja nangis kan? Jadi kamu nggak bisa kamu ngomongin Jawa hama. Sama aja, mau Jawa berduka, mau Aceh berduka, Sumatera berduka, kita semua saudara. Salah saya ngomong kayak gitu. Kan ngomong ke lu bangsa tai anjing, kan lu bisa anggap oknum, kenapa lu membawa Aceh nggak bersyukur? Mas, kalau kamu ibaratnya ngomong baik-baik, nggak maki-maki, yang mengatasnamakan Aceh, kamu harusnya nggak bisa nggak maki-maki orang dengan kata-kata bangsat anjing tai. Kan kamu punya hati. Kenapa harus dikatain bangsat anjing tai? Siapa ini namanya? Si siapa ini namanya? Si Oxenford. Boykot saya karena menggalang dana gitu. Hah? Jadi kalau misalkan orang yang ngatain Jawa hama nggak diboykot. Justru yang diboykot itu orang-orang yang mau mecah. Kalau saya bukan berdiri untuk Aceh, saya berdiri untuk seluruh saudara-saudara saya, mau di Aceh, di Medan, di Padang, di Lumajang, di mana aja Indonesia. Buat Cut Dinsar, kamu cari aja di TikTok. Kan banyak tuh ketika saya lagi live komen. Kenapa saya suruh nyari? Kan kamu punya smartphone kan? Nah, orangnya harus cari di situ komenannya. Lu nggak usah lah bantu dana, nggak perlu rakyat Aceh kamu meminta bantuan kepada negara. Loh, ya. Ini si kita iniin ya. Oke, nih. Oke, kita pin. Mr. Bli. Walaupun kamu tidak minta bantuan kepada negara, tapi kita manusia. Katanya suruh memanusiakan manusia. Wajar kalau kita membantu. Kan kamu tinggal di negara Indonesia. Bergotong royong. Coba, kan bergotong royong masalah. NPD, jadi
Semua orang-orang yang mendukung pemerintah, semua orang-orang yang pro ke pemerintah dibilang NPD gitu. Rakyat Aceh puluhan nyawa hilang, rumah nggak ada lagi, malah kata-katain, nggak ada yang ngata-ngatain Aceh, nggak ada. Saya ngata-ngatain orang-orang yang ngata-ngatain bangsa tai anjing yang berisik ketika dibantu. Nggak ada. Nggak kelar-kelar nih orang. Lah, kamu yang nggak kelar-kelar ngatain orang. Lah, kita dari tadi loh. Dari tadi kita ngebahas tentang penggalangan dana, bahwa saya juga menggalang dana, walaupun mungkin saya tidak kaya, walaupun mungkin uang saya tidak triliunan. Dalam keadaan sakit pun, saya juga sama-sama untuk berbaur sama masyarakat untuk membantu saudara-saudara kita. Salah satunya di Aceh. Kenapa di bangsa tai anjingin? Emang kamu ngebantu orang yang ngatain ke kamu anjing? Tuh kan, bahasanya yang ngatain saya pasti rata-rata akun bodong. Nih juga nih. Nih kita pinin, nah tuh, coba. Apa bedanya Jawa sama Aceh? Kan Bhinneka Tunggal Ika. Apa bedanya? Sekarang yang tolol saya atau orang yang barusan ngata-ngatain saya itu, si Muzapase ini. Turun kamu ke Aceh, minimal kamu nginep 2 hari di sana, jangan banyak bacot. Turun langsung Dewi, jangan nyamain Aceh sama Lumajang. Ini buat si Lesti Juwita. Lesti Juwita, aku kasih tahu kamu ya. Di Jawa itu saya tahu. Walaupun kamu kan bilang banyak banget di situ ribuan. Lah kalau satu orang, kita kehilangan satu orang aja sedih. Terus jadi nggak boleh bedain gitu. Sama, saya tidak membandingkan, justru kamu yang membandingkan. Justru sama, mau Jawa, mau Aceh sama. Kalau misalkan kita kena bencana, ya kita harus berempati. Apalagi sampai kehilangan keluarga. Salahnya di mana? Di Jawa itu sering loh kena bencana, terutama kena lahar, terus apalagi tuh Mbak yang orang-orang yang lahar banjir udah, yang kemarin yang di Jawa Tengah, yang gunung meletus, itu kan sampai bikin orang nggak bisa napas, banyak yang meninggal. Tapi nggak ngata-ngatain orang juga Mbak, nggak ngata-ngatain. Sorry ya guys, soalnya barusan handphone aku yang satunya mati. Low bed, jadi aku pakai handphone yang satunya. Kita ngomong lagi ya. Sabar sayangku, sabar sayang Nadia. Cuman kan kayaknya gergeten banget sih, gitu loh, hampir ya Allah. Kenapa jadi ngomongin presiden ini, presiden itu, presiden ini? Nggak lagi pemilihan presiden udah ngomongin presiden. Gak lagi pemilihan presiden juga. Presiden kita ya Bapak Prabowo, udah. Iya mami di Jawa Tengah sering erupsi gunung berapi. Lah kan betul, banyak di situ orang yang gak bisa napas. Banyak rumah-rumah yang hancur. Lah terus kalau misalkan saya bilang, saya punya empati juga sama orang Jawa, bukan berarti saya tidak punya empati buat orang Aceh. Lah kenapa dimaki-maki? Lah kalau yang maki-maki saya bilang berisik lah. Berisik amat buzzer. Lah makanya dibantu serba salah, gak dibantu banyak ocehan, masih bersyukur. Ya makanya itu Mbak. Mungkin orang-orang Surabaya yang kemarin aku nyanyi di Kodam itu tahu. Kak maaf ya Kak, kami warga Aceh cukup disakiti oleh. Hah? Kok dicakiti? Maksudnya piye ki? Maksudnya iya, terus maksudnya gimana Habib? Disakitin apa?
Tapi bukan berarti aku dibangsat-bangsatin, dianjing-anjingin dong. Iya dong. Iya kan Habib? Habib Safik. Buat Oxenford kamu dari tadi kan ngoceh tuh. Iya kan? Kamu dari tadi nggak ngerti ya ocehan saya tuh apa. Kamu manusia kan? Punya hati dan perasaan kan? Sama, saya juga kalau saya iblis, saya nir empati, saya juga nggak akan ibaratnya menggalang dana dalam keadaan sakit. Walaupun mungkin bantuan dari kami tidak seberapa dengan kamu yang kaya raya. Tapi Bu, yo jangan bangsat-bangsatin anjing dong. Kenapa harus bangsat-bangsatin anjing ketika saya naruh sekretariat kabinet? Kenapa? Tapi Mbak DP, ini bencana dampaknya besar sekali. Masyarakat Aceh ini merasa sama seperti bencana tsunami. Bahkan bencana ini lebih menyakitkan karena tidak ditetapkan menjadi bencana nasional. Mas J, kita kalau saya pribadi ini jangan pakai emosi ya. Kalau aku pribadi, aku sih punya pikiran bahwa Bapak Presiden tahu yang terbaik kenapa bencana ini tidak dijadikan bencana nasional. Karena kalau misalkan kita ingat kasus yang dulu yang pernah terjadi, kan mereka memberikan bantuan, ya kan? Kan kita nggak mau dibilang negara Indonesia itu negara Indonesia yang rapuh, negara Indonesia yang lemah, negara Indonesia yang tidak mandiri, negara Indonesia yang miskin. Sedangkan kita negara Indonesia ini kaya raya. Negara Indonesia ini warga masyarakatnya itu gotong royong. Kita masih mampu dan sampai saat ini masih bekerja loh. Masih proses pemulihan. Nah, jadi kenapa kok ibaratnya saya yang mensupport dan saya yang merepost sekretariat kabinet, kenapa saya dibangsat-bangsati dan dianjing-anjingin? Kan permasalahannya itu kan. Karena kemarin kami itu bicara, ini jangan pakai emosi ya guys ya. Sekali lagi, aku tidak ingin, saya nggak mau berantem, saya juga nggak mau ada perpecahan, saya nggak mau diadu domba, karena saya yakin orang-orang yang menyerang saya itu buzzer yang mengatasnamakan Aceh. Ya kan, berisik sekali dengan ngata-ngatain saya bangsat anjing. Nah, di sini pertanyaan saya adalah, kita itu kan negara yang gotong royong, negara yang humanis, negara yang kuat, negara yang kaya raya, negara yang mandiri. Masa kita tiba-tiba langsung mengumumkan bahwa ini adalah bencana nasional? Bikin negara asing bantu tanpa balas budi. Nah, negara asing pun kalau misalkan membalas budi, pasti kan negara asing pun kalau misalkan ingin memberi bantuan pasti kan ingin meminta balas budi. Saya nggak tahu kejadian yang dulu itu kalau nggak salah yang masalah pembebasan gembong narkoba ketika membantu Indonesia. Jangan sampai itu terjadi. Intinya kan saya sayang sama bangsa saya, sama negara saya Indonesia. Mama Runing kalau ngomong juga yang sopan. Si Yana Mulyana juga kalau ngomong juga yang sopan. Saya ngomongnya baik-baik loh. Saya bukan ngomong yang kasar, saya bukan ngomong yang kayak gimana-gimana seperti apa. Kita ini bukan waktunya saling sindir, bukan waktunya saling menghina satu dengan yang lain, tapi kita itu gotong royong. Kamu kata-katain saya bangsat anjing, istighfar dong. Kan saya selama ini, kan kalian nggak tahu, kayak kemarin saya juga nggak cerita kan ke kalian kan. Mungkin kalau orang Surabaya tahu kali. Waktu saya tampil di Kodam, saya dalam keadaan sakit, batuk, pilek, saya nyanyi pun sampai umbelen segala macamnya untuk menggalang dana yang walaupun nggak banyak hasilnya. Walaupun kamu bilang saya suruh goyang-goyang, ya saya goyang, ya saya nyanyi untuk menggalang dana, untuk membantu saudara-saudara kita. Ya, buat si Mama Runing, kalau ngomong yang sopan mas. Lu bayangin ya, jembatan kami putus dan akses darat itu susah. Tapi alhamdulillah kan, sekarang jembatan sedikit demi sedikit sudah mulai tersambung. Ya kan? Terus bantuan-bantuan
yang kita kasih, entah itu dari pemerintah, entah itu dari influencer, entah itu dari siapapun yang mempunyai hati, nyampe walaupun medannya sempat terputus dan agak susah. Walaupun gak seluruhnya, butuh proses. Intinya semua buzzer omongan mereka kasar kotor. Iya. Cara kamu ngomong nyakitin kami warga Aceh. Enggak kok. Ada yang bilang yang ngatain saya, maki-maki saya, bangsat anjing itu, buzzer-buzzer di situ. Saya nggak tahu entah itu buzzer, entah itu warga Aceh. Masa sih habis ngatain saya seperti itu? Kalau misalkan saya bilang berisik, itu nyakitin. Terus kalau misalkan mereka ngatain bangsat anjing, itu gimana? Kan saya bilang, berisik itu dalam artian kan buat orang-orang yang ngatain saya bangsat anjing ketika saya nge-repost pemerintah. Kenapa ketika saya pro dengan pemerintah kok saya dibangsat-bangsatin, anjing-anjingin? Sekarang itu waktunya berdoa, berusaha bagaimana orang-orang yang lagi kesusahan ini pulih, sehat, bukan malah saling hujat-hujatan dong. Kak Dewi percaya ada yang ribut biasanya calon capres yang kalah kemarin. Dan ini bukan waktunya pilihan presiden ini, pilihan presiden itu. Presiden kita itu Bapak Prabowo. Ayo kita bergotong royong, saling bahu-membahu dan membantu. Katanya punya empati. Tapi kok ribut? Giliran saya bilang berisik, saya dikata-katain Jawa Hama. Gak ada yang nyalain api. Meisa, makanya kamu kemarin nonton TikTok saya, komenan-komenan. Banyak kok kalau misalkan banyak warga TikTok yang ketika saya live di situ komennya apa? Kan masalahnya karena sekretariat kabinet yang saya taruh di TikTok di story. Saya dibilang nirempati. Saya punya niat baik. Saya batuk-batuk, pilek-pilek, galang dana. Sampai saya umbelen bolak-balik buat saudara-saudara saya yang ada di Sumatera. Salah satunya insya Allah Aceh. Nah kenapa saya dibangsat-bangsatin, dianjing-anjingin? Udah capek-capek. Ya wajar dong kalau saya bilang berisik lu ya. Saya manusia. Bukan malaikat. Kok halah. NPD, kenapa orang-orang yang pro pemerintah dibilang NPD? Saya tidak pernah melarang kalian yang ingin menyuarakan pejabat-pejabat yang kerjanya tidak baik. Silakan. Saya mendukung, saya juga di barisan kalian. Tapi minimal kalau misalkan ada pemerintahan yang sudah bekerja, yang mau dilihat juga, jangan tutup mata. Kan kita bisa melihat. Sampai saat ini pun juga sudah ada perbaikan. Alhamdulillah. Mbak DP berbicara jangan di live kesini, kakak lihat bagaimana keadaan di sini. Kalau bicara mah burung kakak tua pun bisa bicara. Hafiz, Masyraf. Nanti insya Allah kalau misalkan saya ada waktu saya datang ya. Untuk sementara ini waktunya saya kan ada saudara yang lagi sakit, ya kan? Ya. Untuk saat ini untuk saat ini yang datang rezeki saya dulu di sana. Walaupun uangnya nggak triliunan, nggak banyak, tapi minimal bisa membantu saudara-saudara yang ada di Sumatera. Ya, jadi misalkan pun saya nggak datang di sana, tapi saya usahakan saya akan datang ke Aceh. Tapi untuk sementara ini yang kemarin-kemarin pun saya nggak datang, insya Allah rezeki saya datang. Berani kau datang ke Aceh? Beranilah, masa nggak berani? Saya harus bertanggung jawab dulu dengan apa yang ada di sini. Kan saya ibu sendiri berjuang. Anak saya baru pulang. Saya ngurusin anak saya. Saya ngurusin ibu saya yang lagi bolak-balik untuk kesehatannya. Saya kan ibaratnya berjuang buat ibu saya, buat anak saya. Nanti kalau misalkan tanggung jawab saya yang utama udah selesai, baru saya ke Aceh. Nah untuk sementara waktu, misalkan saya nggak ke Aceh, kan om saya sudah di Aceh, ponakan saya ditugaskan di Aceh. Nah jadi apa?
Om saya sampai sekarang ponakan saya belum pulang loh. Sampai sekarang. Om saya sampai kerja sampai sekarang. Baju yang dipakai itu baju loreng-loreng, baju tentara yang dipakai itu sampai sekarang baju basah kering itu terus yang dipakai. Betul Mas Supian 2093. Duh, mami aku ngorok lagi bobonya. Males. Kok buzzer 02? Nggak ada buzzer. Bukan masalah buzzer-buzzeran di sini. Kan presiden kita kan sekarang ini memang Bapak Prabowo. Sekarang ini bukan waktunya pemilihan presiden. Siapa ini namanya? Si T.AK27. Om kamu hebat, tapi itu om kamu bukan kamu. Hah? Om saya memang hebat. Kami turunan orang-orang hebat yang punya empati, nggak berprasangka buruk, Mbak. Nggak maki-maki orang yang ngebantu, Mbak. Gitu loh, mami lagi tidur ya. Iya. Cari ponakan DP di Aceh, kasih baju, kasihan nggak ganti-ganti. Memang harus pakai baju loreng kerja kan? Ponakan saya ada di situ. Banyak om saya juga ada di situ. Bekerja, membantu. Kenapa harus dikata-katain? Jadi kalau misalkan aku membantu sebagian rezeki, saya harus pengumuman gitu ya. Kan ada kebaikan yang harus saya umumkan, ada kebaikan yang gak perlu saya harus umumkan. Gak semua orang harus tahu. Allah gak akan mungkin juga orang maki kau kalau gak ada sebab. Ya gak akan mungkin juga aku akan bilang kau berisik kalau kau gak maki gua bangsat anjing tai. Si Mei Sinta Anissa. DP nggak perlu ke Aceh, kami nggak respect lagi. Nggak apa-apa, aku memang nggak pernah nyanyi di Aceh juga. Tapi aku punya empati, aku merasa mereka saudara-saudaraku. Yang yang nggak nganggap aku saudara, ya nggak apa-apa. Aku menganggap orang-orang yang memang menganggap aku saudara. Saya ngomong baik-baik ya Mbak, ini Aceh ngeluh karena tidak dibuat status bencana nasional. Banjir kami di sini gara-gara lahan sawit Pak Prabowo. Kami ingin mengevaluasi banjir ini kenapa. Mas Oxenfood udah lihat belum pemberitaan-pemberitaan bahwa nggak ada lahan sawit Bapak di sana? Kok kalian ngelarang nggak boleh ke Aceh? Emang Bupati Aceh ngelarang kami ke Aceh? Nah makanya. Kenapa ngelarang? Gak masalah kan kalau misalkan aku ke Aceh? Kenapa? Gak perlu bantuanmu, gak apa-apa kamu gak perlu bantuan aku. Tapi kamu gak usah ngata-ngatain aku dan maki-maki aku. Si Mama Runing ini dari tadi ngamuk-ngamuk. Si Mama Runing. DP penjilat, aku mau jilat siapa yang mau aku jilatin? Orang aku gak kepingin dapat kedudukan di kursi. Aku ibu-ibu rumah tangga. Aku seorang ibu yang punya anak. Aku warga negara Indonesia. Sudah Mbak, besoknya jangan-jangan sembarangan kalau ngomong. Bukan sembarangan kalau ngomong Mbak. Ya karena kenyataannya mereka ngatain Jawa hama. Ilah aku bilang berisik kau. Nah gimana? Kan mereka dulu yang ngatain aku Jawa hama. Iya boleh sayang. Gimana? Kok bisa ngatain Jawa hama? Kan padahal Jawa sama Sumatera, om aku, tante aku orang Sumatera, orang Padang. Tinggalnya coba tanya itu di Sempolan. Itu kan orang Padang yang kena bencana juga. Itu tante aku. Orang Sempolan Jember. Namanya Om Sarip. Orang Padang. Abdurrahman. Siapa namanya Oma? Abdurrahim. Nah. Itu om aku loh. Di Padang, di Sumatera. Kami bersama-sama ngumpulin dana. Untuk korban bencana di Sumatera. Lagi kita dimaki-maki. Gimana aku gak bilang berisik kau? Gimana coba? Kalau kamu jadi saya.
Gak usah bawa keluarga lah, memang keluarga aku Mawar Juwita. Gimana sih? Kamu tuh gak usah bawa-bawa keluarga lah, memang keluarga aku orang Sumatera. Gimana kamu? Terus gak boleh aku ngomong keluarga aku orang Sumatera. Faktanya adik mama aku menikah sama orang Sumatera. Jangan buta kau. Lah, keluargaku Om Sarip tinggal di Sempolan. Coba di sini ada orang Sempolan nggak? Tahu sama Bapak Abdurrahim? Itu istrinya orang Sumatera. Rumah semuanya nggak ada, hilang. Gimana? Nih, ngata-ngatain nih. Ya Allah, jahat banget mulut kau. Iya, mulut kau jahat banget, jahat banget. Sampai kita yang sudah galang dana aja buat saudara-saudara kita aja dikata-katain. Jahat banget. Ya gimana kita nggak bilang kau berisik? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Siapa sih ngomong Jawa homo, Reneo ke Banyuwangi? Oh, Jawa, bukan Jawa homo, sayang Jawa hama, dibilang gitu. Tadi juga saya live kan ngomong Jawa hama sudah saya pin. Tinggal minta maaf aja. Apakah kamu juga akan minta maaf sama orang Jawa? Ngatain Jawa hama bisa minta maaf juga nggak? Coba kita bersaudara loh semua. Adikku orang Sempolan Mi, Afers, coba kamu lihat yang namanya Bapak Haji Abdurrahim. Di situ istrinya orang Sempolan, di situ istrinya orang Sumatera, Padang. Public figure kok nggak ada attitude? Nggak ada attitude itu gimana Mbak? Nggak ada attitude itu yang ngatain bangsat anjing tai gitu. Jadi kalau misalkan kita dikata-katain gitu, gimana Mbak? Saya tuh sakit batuk pilek tapi saya masih mau menggalang dana loh, bukan saudara-saudara kita tapi kita dikatain bangsat anjing tai. Gimana Mbak? Saya tanya Mbak, yang nggak punya attitude itu saya atau yang ngatain Mbak? Cek kelas, bener banget. Coba. Jadi kalau misalkan kita orang Jawa dibilang hama, terus kalau saya bilang berisik kau gitu, gimana? Itu gimana? Maksudnya gimana sih? Emang ada yang salah sama orang Jawa? Kan mau Jawa, mau Aceh bersaudara loh. Jadi kalau misalkan saya orang Jawa, saya dikata-katain hama, terus saya suruh diem gitu. Saya masih mending loh ngomong berisik. Saya sangat menjaga mulut saya, Mbak. Tapi ketikanya dijaga juga, jangan ngatain bangsat anjing tai hama Jawa, hama Jawa hama. Yang membanding-bandingin nggak ada, justru kamu yang membanding-bandingin. Justru saya bilang bahwa Jawa, Aceh sama aja. Sama, kita sama-sama punya keluarga, sama-sama pernah merasakan kehilangan, sama-sama kita pernah kehilangan rumah, sama-sama pernah kehilangan orang-orang yang kita cintai. Kakak udah ngeluarkan statement gitu, makanya kakak dikatain duluan Anda. Maksudnya gimana tulisannya, sayang, yang benar. Yang katain Jawa hama cuma satu orang yang komen, kenapa harus bawa Aceh Kak? Yang mana Novia? Nonton kamu di TikTok saya? Coba keluarkan dong. Kalau memang nonton. Atau nonton tadi yang sebelumnya saya live, nonton nggak? Bukan satu orang loh, banyak di sini saksi. Nih kayak Lord Lecon ini ngatain apa nih? Ngatain Jawa bla 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 tuh. Kamu bilang satu orang. Gimana sih? Kamu bilang satu orang. Kapan aku ngatain Aceh? Aku nggak ngatain Aceh. Aku cuma ngatain orang-orang berisik yang ngata-ngatain Jawa hama. Kenapa? Kenapa enggak, pertanyaannya kenapa Jawa dibilang hama?
Mbak Fauzia. Kita udah ngebantuin sampai sakit-sakit batuk-batuk. Kita nggak pengumuman. Kita nggak pengumuman loh. Sampai sekarang pun alhamdulillah udah mendingan. Walaupun mungkin suaraku agak bindeng gara-gara kehujanan, galang dana, tapi nggak dipamer-pamerin. Kok bisa dikata-katain bangsat? Lah giliran kita balas berisik, nggak mau. Saya nggak minta orang berterima kasih, walaupun saya nggak minta orang itu ya mbak minimal jangan kata-katain bangsat tai anjing lah. Punya perasaan. Nah ini kayak si Lord Lecon, ini ngata-ngatain. Bindeng, tahu bindeng nggak Tia? Tahu bindeng nggak bocil? Banyakin minum kangen water mie udah punya. Jangan ditanggapi mie itu akun bodong. Iya banyak banget akun bodongnya dari kemarin diserang. Terus yang ditaruh cuma seupil doang. Public figure harusnya nggak kayak kamu mbak. Terus kayak apa Mama Runing? Kayak gimana? Harusnya yang kayak gimana? Saya tanya, saya manusia loh. Galang dana salah. Gak galang dana dikata-katain. Kalau giliran saya jawab berisik, ngamuk. Buat si Andre _ Alvinza, Lumajang tuh juga saudara kita. Ya. Lumajang tuh saudara kita. Bukan masalah nyamain atau membanding-bandingkan, itu juga saudara kita. Kehilangan satu orang aja sakit. Jadi kalau nggak mau dibales, jangan ngata-ngatain. Perempuan yang aneh, yang aku aneh. Kenapa aku anehnya? Kalau mau ngatain nggak usah pakai akun bodong. Kalau penakut nggak usah berkata aneh. Iya. Coba jangan pakai akun bodong. Kan kamu ngeliatnya tuh seupil. Awalnya kan kita bicara tentang Dangdut Academy 7. Bagi yang nonton aku kemarin itu hampir 20k loh. Baru kemarin aku upload tentang penggalangan dana. Walaupun cuma seuprit dapatnya, nggak banyak. Ya Allah. Just for well. Saya kasih tahu kamu yang ngebandingin. Lumajang tuh juga saudara. Jawa itu juga saudara. Masa kita nggak boleh perhatian juga sama Lumajang? Walaupun ya alhamdulillah syukur nggak seperti di Aceh, ya kan? Kita harus peduli mumpung masih sekarang. Tapi kan mereka juga saudara kita. Masa aku ngebela Lumajang, ngebela saudara-saudaraku yang ada di sana juga dikata-katain? Lah masa nggak oleh sih? Dia bilang berisik ke orang yang bilang Jawa hama, bukan ke orang Aceh bodoh. Manusia bodoh nggak bisa bantu tapi ngojek lah. Makanya semangat Mami Dewi. Iya. Kok jadi gimana ya? Maksudnya jadi bukan kita juga mau ngungkit apa yang kita kasih. Mbok yo ada rasa syukurnya. Kamu bilang nir empati. Justru yang nir empati itu ketika kita itu saling membantu satu dengan yang lain tapi dihujat. Lah kan saudara kita bukan hanya Aceh saja. Lumajang yang kena lahar rumahnya sampai hancur. Lah itu kan juga saudara kita. Terus salahnya aku di mana? Lo tetap aja bencana. Siapa ini? Si Agus. Kok kamu jadi malah ngata-ngatain Jawa sih? Ya tetap aja bencana kan? Yang namanya bencana itu bukan hanya di Aceh. Kita aja bisa aja kena bencana. Lo kok malah ngata-ngatain sih? Buat si Mbak siapa itu aku nggak tahu ini. Omongannya malah kamu yang nyakitin loh ngomongannya loh.
Omongan kamu tuh malah nyakitin, kasar. Nanti padahal aku cuman kata berisik, tapi kamu ya Allah. Udah ngomong hama, udah ngomong kata-kata bangsat, kata-kata anjing, kata-kata tai. Padahal kita itu kalau kamu mau si Tengku Alfarizi, lu nggak mau saudaraan juga nggak masalah. Gue juga nggak mau bersaudaraan sama lu, Tengku. Ngomongnya kasar. Nggak ada ngomong Malaysia, nggak ada. Nggak usah dipecah belah, nggak ada yang ngomong negara-negara lain, nggak ada. Milda, nggak ada yang bawa-bawa suku. Justru kamu bisa baca kan yang bawa-bawa suku siapa coba? Dari tadi yang bawa-bawa suku siapa coba? Kita nggak ada yang ngomong suku. Aku cuma nimpali, aku cuma ngejawab. Malah justru aku bilang bahwa Aceh, Jawa, Sumatera itu adalah saudara. Kenapa jadi saling serang? Ini bukan waktunya saling serang, tapi saling bantu-membantu. Bukan lagi pemilihan presiden, woi. Ini bukan lagi pemilihan presiden. Udah, pemilihan presiden udah kelar. Presiden kita Bapak Prabowo. Udah. Jadi kenapa jadi 02, 01? Oh, mereka terorganisir. Sayang, kamu jangan terpancing buzzer. Mereka buzzer dari politikus. Jangan diulang terus. Mereka terorganisir. Iya, sabar. Alhamdulillah. Ya, dikata-katain bangsat anjing. Walaupun ya Allah, lihat video seupil. Gak ngerti permasalahannya apa. Yang bilang pemilihan presiden siapa Mbak DP? Lah makanya kenapa harus ada 02? Dari tadi kan ada yang bilang, guys ini buzzernya 02. Lah kan aku cuma nimpali kan ini bukan pemilihan presiden. Kenapa masih 02, 01, 03? Bener gak sih? Ya kan emang harus dijabarin gitu bahasanya. Kan gak perlu. Kita tunggu kamu dapat bencana, Mbak. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari bencana. Ya. Mudah-mudahan di Jawa maupun di luar Jawa semuanya dilindungi sama Allah. Dibahas terus, nggak ada yang bahas. Kamu yang bahas, nggak ada yang bahas. Buat Agus, nggak usah banding-bandingin. Gak usah banding-bandingin, tetap aja. Gak usah banding-bandingin. Orang Jawa juga butuh diperhatikan, butuh disayang, butuh dibantu, sama aja. Kalau kita mau ngebantu orang Jawa, orang Aceh, Sumatera, gak ada salahnya. Kita membantu orang yang terkena bencana itu gak ada salahnya. Yang salah itu yang gak ngebantu tapi marah-marah, ngamuk-ngamuk sama orang yang ngebantu. Salam Kak Dewi, saya dari Kelantan, Malaysia. Waalaikumsalam, Dato Dani. Mami doain aku semoga daganganku laris, amin. Semoga laris manis. Mami puasa enggak? Aku sayang, insya Allah. Kenapa kami bilang kami enggak bersyukur? Ya enggak bersyukur kalau maki-maki orang. Ya nggak bersyukur kalau maki-maki orang. Kalau bersyukur nggak akan maki-maki orang. Siapa ini namanya? Mbak si Cutvia. Ya nggak bersyukur. Nah kalau misalkan pun belum datang, ya sabar. Medan yang ditempuhkan di situ kan juga susah, sulit. Tapi kan dikit demi sedikit berproses. Ya. Azifa, doa yang baik itu buat diri kamu. Doa yang buruk juga buat diri kamu. Ada Allah kok. Doa baik kembali buat diri kamu. Doa buruk juga kembali buat diri kamu. Kamu doakan saya buruk,
Ya hakikatnya untuk dirimu. Kalian mau nuntut Gunung Merapi, kalau kami mau nuntut perusahaan yang tebang kayu gelondongan itu, ya nggak apa-apa. Aku support. Biar mereka tidak membuat kerusakan lagi, kerusakan alam lagi, nggak masalah. Tapi kan bukan aku dikata-katain, bangsat anjing tai. Kuasa Allah jangan kau lawan. Gak ada yang melawan kuasa Allah. Justru karena ini kuasa Allah, ayo kita berbondong-bondong, bersama-sama saling membantu. Bukan waktunya untuk saling sindir-sindiran, bukan waktunya untuk saling menghujat maki-makian, tapi saling bahu-membahu. Itu yang benar. Itu yang benar, istighfar. Istighfar. Itu yang benar. Nah, bukan kalau kamu maki-maki orang itu berisik namanya. Gitu. Halo Dea. Mbak, kamu kenyang ngomong kayak gitu. Kalau kamu di posisi mereka pasti akan tahu rasanya. Aduh. Aku tuh orangnya nonton film aja, ada orang nangis aja aku ikutan nangis. Di sebelah saya aja ada orang buat mehadars. Aku tanya sama kamu, ya. Lu sadar nggak lu ngata-ngatain orang yang sudah membantu? Orang-orang kan banyak tuh yang ngebantu. Sadar nggak kata-kata bangsat anjing itu tidak boleh? Kalau misalkan saya balas berisik, salah. Alhamdulillah yang sabar. Iya Mas Taufik Semarang. Mami Shakira dapat endorse. Alhamdulillah. Mudah-mudahan banyak endorse-nya, bisa bantu keluarganya, ekonomi. Kan Shakira udah jadi bintang, banyak show-nya di mana-mana, bentar lagi banyak diundang di mana-mana. Kan Shakira itu anak lugu. Suwon Mbak wis bantu Aceh, alhamdulillah. Mbak Nanda Saputri, alhamdulillah sami-sami. Ayo kita sama-sama. Kan enak kalau kayak gini. Gak konsisten lu katanya kemarin Pak Prabowo seumur hidup. Ya iya dong. Saya sih berharap Bapak Prabowo memang seumur hidup. Masa saya dikata-katain bangsat anjing? Kan nggak apa-apa, Bapak Prabowo kan sangat ikhlas dan baik. Aku lihat memang selama ini banyak membantu. Masa kita beda pandangan, masa aku dikata-katain? It's melakar, akun kamu kan smart. Kamu katanya orang smart. Coba dilihat tuh, waktu aku live di situ kan banyak kan. Masa aku suruh ngeliatin lagi di situ? Lihat sendirilah. Buat Maya 499 Sari, aku nge-repost di situ ada sekretariat kabinet, ada pos PEN TNI. Aku nge-repost perkembangan untuk saudara-saudara di Aceh, di Sumatera. Aku nge-repost. Kan tadi Kakak Dewi juga bilang Pak Prabowo seumur hidup. Ya iya. Nggak ada salahnya kan aku mendoakan beliaunya supaya sehat, supaya bisa menjadi presiden kita seumur hidup. Karena kebaikannya, karena ketulusannya. Nah, kenapa dikata-katain? Aku nggak ada masuk ikut politik, nggak ada ya guys. Nggak ada. Aku juga nggak, kamu lihat deh, sampai kapanpun aku tetap menjadi seorang seniman sejati. Nggak ada aku pingin jadi ini, pingin jadi itu. Bukan itu konteksnya Kak DP. Yang mana sayang? Ini kan aku ngejawab tadi orang-orang yang ngomong sama aku. Kan di sini kan banyak yang ngomong tuh, DP kamu tuh nggak konsisten, katanya pingin Bapak Prabowo jadi seumur hidup. Lah saya jawab. Nah, ya dipermasalahkan statement Mbak DP membandingkan Aceh dan Lumajang, sedangkan bencananya berbeda. Mbak, Mas, ini Mbak apa Mas? Soalnya akunnya bodong, aku nggak tahu. Mas, Mbak udah lihat komenan saya sebelum-sebelumnya nggak? Kan yang namanya bencana itu bisa terjadi. Nah kalau misalkan mau itu Aceh, mau itu Lumajang, kan sama-sama bencana. Walaupun mungkin lebih banyak di Aceh korbannya. Tapi kan bukan berarti kata-kata Jawa Hama itu dikeluarkan. Lah kalau misalkan aku tiba-tiba ngatain berisik, nah kenapa ada kata-kata Jawa Hama? Kok nggak suka orang Sumatera? Lah kakak ipar aku orang Sumatera. Ponakan-ponakan aku orang Sumatera. Gimana? Orang Padang.
Black Dove, aku nggak ngerti tentang politik. Yang aku tahu adalah aku melihat mataku sebagai warga Indonesia, bagaimana Bapak Presiden yang membantu masyarakat itu dari 8T pakai uang pribadi. Dan banyak lagi yang lainnya, bahkan korupsi-korupsi yang sudah ditangkep-tangkepin dalam setahun loh. Aku melihat itu, kok kenapa aku dikata-katain? Janganlah. Kamu mungkin memilih yang lain, ya boleh silakan. Lah kalau aku memilih Bapak Prabowo nggak apa-apa kan? Ya, kalau misalkan aku bilang berisik buat Siska, kenapa kamu ngatain bangsat anjing tai sehingga kata-kata berisik itu ada? Walaupun aku hanya lihat Indosiar, aku yakin kakak baik. Ya kita harus jadi manusia lebih baik. Kalau aku bilang aku baik, kan berarti aku sombong. Kita belajar menjadi manusia lebih baik. Buat Ari Zayan, kau yang berisik, kau katain aku hama, kau katain aku segala macamnya. Selamat Hari Ibu, makasih Stay Choose Bila. Kenapa fokus soal Jawa hama mbak? Lah kan awalnya dari itu sih, nggak ada kata-kata berisik kan, masalahnya kan Lumajang kan di Jawa. Masalahnya kan itu. Sampai aku dikata-katain kemarin di TikTok. Gila pujian, enggak juga, aku udah biasa dihujat. Namanya manusia itu, entah itu public figure, entah itu pejabat, orang biasa aja dipuja, dipuji, dihina. Apalagi aku. Lah justru aku berhati-hati, masa kata berisik aja kamu udah marah-marah. Lah, kenapa ada kata-kata berisik? Harusnya tanya dong Mbak DP, kenapa sampai ada kata-kata berisik? Tanya dong. Semangat Mami, semangat. Jangan bilang aku tiba-tiba berisik lah. Kenapa DP bisa ngomong berisik itu? Pertanyaannya itu mestinya. Aku gak ada yang bayar Imam Maurianda, gak ada yang bayar. Kenapa aku harus jadi buzzer pemerintah? Aku kan cinta negara Indonesia. Aku cinta Bapak Prabowo karena beliaunya sudah menangkap banyak koruptor. Kita sudah tahu bahwa itu beras asli atau tidak juga dari pemerintahnya Bapak Prabowo. Banyak anak-anak yang nggak sekolah bisa sekolah. Lah terus kenapa? Jangan saya beda pandangan. Tapi bukan berarti saya ngerti politik. Saya nggak paham politik karena saya tidak ikutan politik dan saya tidak belajar tentang politik. Nggak ada. Wandi, kalau nggak mau dikatain, jangan ngatain bangsat anjing tai. Nggak boleh. Kan Lumajang itu kan Jawa kan keluargaku. Aku juga kan tinggalnya di Jawa Timur, di Jember. Gak ada yang kena mental, Delay, gak ada kena mental. Kamu masih bocil, aduh. Jangan menormalisasikan pembulian-pembulian lah. Yang enak kalau ngomong. Diajarin Pak biar dia paham. Paham apa? Kamu ngetek-ngetek sekretariat kabinet, ya tinggal aku repost. Kan lihat beritanya di situ. Mami, saya orang Lumajang, salam setong dere. Waalaikumsalam sayang. Iya sayang, salam sayang dari aku, Jawa Timur. Sini kau ke Aceh, tempat katanya aku tadi nggak boleh ke Aceh. Padahal rezekiku udah nyampe di sana. Katanya kau DP jangan kau ke Aceh. Jadi gimana kok repot? Tadi aku katanya nggak boleh ke Aceh. Komenanku nggak pernah dibaca. Ada apa Riana? Aku Malang Mami. Halo Eva. Hai Zazi.
Katanya aku Dewi Persik gak boleh ke Aceh, kau ku blok apa, ku blacklist. Apa tadi itu bilang? Lu gak usah ke Aceh, kita gak butuh kau. Terus sekarang aku suruh datang kau ke Aceh. Jadi gimana maunya? Aku datang ke Aceh atau enggak nih? Jadi gimana? Kapok masuk, kapok apanya? Di sini banyak kok orang Aceh, orang Sumatera, orang Jawa, banyak. Ada yang dari Malang, ada yang dari Lumajang. Selamat hari Ibu, waalaikumsalam, halo sayang. Astagfirullah, jahat banget mulut netizen, iya. Datang ke Aceh, lihat kondisinya. Lah tadi katanya aku nggak boleh ke Aceh. Gimana? Salam dari Madura Mbak Setong Derep. Halo sayang. Salam dari Dewi Persik, Metura Kia pada Sena Wijaya. Semuanya udah bolak-balik tadi sudah dijelaskan. Ntar diputar-putar lagi, dijawab-jawab lagi itu aja terus. Dia nggak ada sensasi, nggak laku. Sensasi. Untuk membela bangsa negara Indonesia nggak perlu pakai sensasi, pakai hati. Kenapa harus pakai sensasi? Tiap hari ada di TV. Alhamdulillah rezeki dari Allah. Hai sayang. Habis itu juga alhamdulillah juga masih ada kerjaan. Makanya jangan asbun kakak. Gak apa-apa kalau aku asbun, kalau ngatain orang. Kan cuma kata-kata berisik kan. Lah terus sedangkan mereka ngatain kita bangsat anjing boleh? Gak boleh. Giliran dibalas gak mau. Minta salam dari Dena katanya di Halo Dena. mana sih dia di Palembang. Halo Dena, Palembang. Gak ada yang nimbrung mbak. Gak ada yang nimbrung merah. Kamu yang nimbrung masuk ke sini. Ini kan akun saya. Nera, kamu yang nimbrung masuk di sini. Jalan-jalan ke Kendari ya, nanti ke Kendari ya. Salam dari Medan, suku Jawa Barat. Halo sayang. Kalau bela pemerintah minimal punya otak. Iya, saya punya otak, punya hati, punya perasaan. Barang siapa yang sabar. Nah ini, bagaimana kalau kita pinin dia ya. Kalau kau ke Aceh tinggal baju pulang tak bernyawa kau. Oke, kita pinin dia. Coba. Mari kita lawan Zenobia bersama Mami. Kalau ada komentar Zenobia, laporin ke polisi Mami. Udah aku capturein sayang. Ini seperti ini nih. Punya otak tapi gak dipakai. Kalau gak dipakai gak akan galang dana dong buat Sumatera. Kapan ke Samarinda Mami? Insya Allah. Salam dari Makassar, waalaikumsalam. Punya otak yang kosong ya mbak. Kalau punya otak yang kosong itu pasti akan ngatain bangsat anjing tai. Karena saya nggak punya otak kosong, saya cuma bilang berisik kau ngatain orang. Gitu. Lawan, ngapain mau lawan-lawanan orang? Saya nggak ada ingin bersaing atau melawan dengan siapapun. Yang harus dilawan tuh diri sendiri. Kenapa harus marah-marah? Kenapa harus lawan ini lawan itu? Nggak usah petatang petenteng sok jagoan. Nggak usah. Kenapa harus lawan ini? Lawan itu, lawan ini, lawan itu. Nggak ada Dewi Persik ingin bersaing dengan siapapun. Nggak ada Dewi Persik ingin melawan siapapun. Orang saya bukan jagoan kok. Kecuali saya jagoan, baru saya lawan. Saya bukan jagoan. Ngapain mau ngelawan ini, mau ngelawan itu? Kapan malam penentuan apa sayang? Buat Febri Fareza, makanya jangan ngatain bangsat anjing tai. Nggak boleh. Nggak ada yang harus dilawan, buang-buang waktu aja lah. Makanya Agus,
Jilat terus biar dapat kursi. Kursi apa? Yang biar dapat kursi itu saya atau kamu? Lah kan saya kan nggak di politik. Yang gimana saya mau dapat kursi? Kecuali saya terjun ke politik. Nah, baru tuh kamu bilang lawan ini, lawan itu, inilah ini. Saya nggak mau terjun ke politik. Nggak ada saya terjun ke politik, nggak ada. Nggak kepengen jadi bupati, nggak ada pengen jadi gubernur, nggak ada masuk DPR. Orang yang sudah tertutup hati ini, iya saking tertutup hatinya sampai galang dana, sakit-sakit, batuk-batuk, pilek. Sok cantik, alhamdulillah dikasih sama Allah sehat, dikasih sama Allah cantik. Saya minta jangan framing bencana. Kalau kita nggak peduli, maksudnya gimana nih? Coba jelasin. Datang ke Aceh, di sini adat pemulia jamu, memuliakan tamu. Oke. Nah ini bagus nih, bagus nih. Datang aja ke Aceh, di sini ada adat pemulia jami, memuliakan tamu tuh, bagus. Bukan malah dikata-katain. Ini Mas Azwanda 98 bagus nih. Kan enak kalau misalkan Mbak DP datang dong gini. Nah, enak, bukan malah nggak usah lu ya datang lu ya, lu minta bantuan. Ini kayak Mas Aswanda 98 nih contoh nih. Kan jadi senang kitanya. Sebelum bikin statement, tolong pahami konteksnya ya. Kenapa masyarakat Sumatera lihat banjir datang membawa lumpur gelondongan kayu. Nah, jadi gini Mbak, kenapa Aceh berisik? Karena penanganan yang terlambat, yang dimana korban sudah ribuan. Tapi status bencana nasional belum diterbitkan agar kita tahu dari mana penyebab banjir datang. Mas, mengkritik itu boleh tapi bukan memprovokasi. Kenapa ada kata-kata berisik kemarin? Karena mereka kan kata-katanya ketika saya berbicara tentang Lumajang, bahwa di situ juga ada lahar yang masuk ke banyak beberapa rumah yang kena lahar sampai masuk ke sana. Terus tiba-tiba di situ banyak komenan-komenan yang nggak etis, yang nggak sopan, gitu. Terus saya bilang kok berisik. Nah, kan kenapa diungkit kan lu ikhlas. Kenapa diungkit kan lu ikhlas? Ya karena aku dibilang nir empati, bukan mengungkit. Kan aku dibilang nir empati, gak punya perasaan. Nah sekarang yang kenapa saya ada kata-kata berisik, harusnya kan mereka tanya itu ke saya, bukan mereka malah ngatain yang gak benar. Salam kenal dari Aceh, Mami. Waalaikumsalam, Mas Kevin. Ini baik nih, Mas Kevin. Dari Aceh. Nggak ngata-ngatain saya. Nah, Semeru nggak sampai mengisolasi daerah, Kak. Dan masih bisa cari makan karena akses nggak putus. Tapi kan banyak juga rumah-rumah yang kena lahar kan. Ya kan, bahkan yang hancur juga. Ya itu kan saudara kita. Salah kalau misalkan aku bela Lumajang, pingin mendapatkan perhatian juga dari pemerintah. Salah enggak kan? Tapi kan nggak ada kata-kata yang sampai maki-maki bangsat anjing dan yang lain-lain itu. Happy Mother's Day. Terlalu bodoh, diam aja nih. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. 1000 orang meninggal disuruh jangan berisik sama orang yang suka ngancurin lirik. Ini si Tommy, kalau kamu bahasanya baik, ya, saya nggak akan mungkin bilang kamu berisik. Toh selama ini pemerintah kan sudah membantu walaupun butuh proses. Ya, nggak ada langsung kun fayakun jadi atau kayak jadi Roro Jonggrang, nggak ada, butuh waktu dan proses. Tapi bukan berarti terus ngata-ngatain saya.
betina. Ada apa binatang? Ini binatang Mariuna. Karena ini akunnya rata-rata bodong ya guys. Coba nih kita lihat ya nih. Akunnya rata-rata pasti bodong. Paling bikin ulang lagi, naikin rating kalau dia lagu lama dirilis ulang. Apa lagu lama dirilis ulang? Kenapa jadi ke lagu lama? Maksudnya gimana? Berisik karena bantuan lambat. Lo paham nggak? Kan di situ dari kemarin kan udah dibilang. Kenapa harus berisik dengan kata-kata makian? Kan dari tadi lo aku live. Ya tinggal ngomong aja bahwa ini kurangnya, ini kurangnya, ini kurangnya. Kan medannya di situ kan sempat putus medan untuk nyalurin bantuan, kan nggak selancar kayak kita kasih bantuan tiba-tiba tiba. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Dari tadi orang ngomong kok nggak paham-paham. Iya mi bodong, iya. Astagfirullahaladzim. Aku mau video boleh Kak? Berdua. Apa sayang? Oh boleh. Cekikikan ini Kasih udah nawati aku. Lucu. bagus banget. Kasih, selamat hari ibu. Makasih sayang. Ramah banget, biar disabarin lagi luasnya ya Kak. Amin. Situ Bondo hadir, halo Tirta. Aceh belum ditetapkan bencana nasional. Ah ya sayang. Hati-hati ya, makasih. Iya. Tunggu dulu, Lebi panggil Mbak Lebi. Aceh belum ditetapkan nasional. Aceh belum ditetapkan nasional, padahal banyak korban Mbak. Sedangkan di Korea barusan terjadi kebakaran hutan yang meninggal 4 orang sudah dijadiin bencana nasional. Apa katanya tadi? Pantes berisik. Maksudnya gimana sih? Pantes berisik. Bencana nasional. Ya Allah, bencana nasional itu susah, tadi udah dijelasin ya. Tadi aku udah ngejelasin. Pas aku live pertama itu udah dijelasin. Sekarang aku suruh ngejelasin lagi. Sampai capek aku ngejelasinnya. Gak meeting sama orang film. Aku harusnya hari ini tuh dateng. Cuma karena aku lagi batuk pilek, takut ketularan. Kak belajar lagi moral dan agama. Insya Allah apa yang sudah diajarkan oleh orang tua saya, insya Allah saya akan laksanakan. Justru yang harus belajar moral dan agama itu orang-orang yang maki-maki sampai kata-kata bangsat, anjing dan yang lain-lain, bahasa-bahasa kotor. Nah kalau ngomong berisik ya memang lah itu wajar karena mereka ngata-ngatain kita sampai ngata-ngatain bangsat, anjing dan yang lain-lain. Tahu kalian pasti emosi dan yang lain-lain, tapi kan nggak harus dengan kata-kata yang nggak baik. Emang nggak bisa pakai kata-kata yang baik gitu loh. Untuk berkeluh kesah, untuk mengeluhkan apa yang kurang di sana. Dengan kata-kata baik yang enak. Minimal kalau misalkan nggak bisa dengan berkata yang baik, ya jangan ngatain Jawa hama kan gitu. Israel, aku Indonesia. Nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sabar, sabar dong. Mending diam. Oh, kok diam sih? Kan kita harus bisa memanusiakan manusia. Cari info baru ngomong. Lah kan saya sudah dapat info, saya baca di situ dari Pospen TNI, dari Sekretariat Kabinet, dari para media-media yang beredar. Sekarang di story aku coba cek. Kok itu dibilang hoax? Gimana ceritanya? Coba kamu lihat story aku sekarang. Hah? Beri siapa ngoca Kak berapa? Ngoca kah siapa namanya Kahana? Iya. Sabar nih mengomentari yang bukan kapasitasnya tanpa ada empati. Ini kapasitas kita loh.
sebagai masyarakat, sebagai manusia yang memanusiakan manusia. Ini aku pulang ya. Oh iya ya, makasih. Iya sayang, makasih sayang ya. Itu siapa suruh Hana? Iya. Saya dukung Mbak DP, orang itu memecah belah bangsa. Iya justru mereka yang memecah belah bangsa. Malah ngatain Jawa hama lah. Giliran kita balik bilang berisik, nggak mau. Lo kok udah Yahudi? Kok udah berprasangka dan ngejas aku Yahudi? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Nggak boleh. Minimal kalau komen pakai otak lah. Anjing Arij Zayan. Nah, ini kayak Arij Zayan. Aku kasih tahu kamu minimal juga kalau bicara pakai otak. Kan punya otak, otaknya dipakai, banyak berzikir. Kamu berisik ngatain anjing, ngatain bangsat, berisik kamunya. Kami berharap ditetapkan bencana nasional supaya bisa diselidiki apa penyebabnya. Iya, itu kan kamu ke pemerintahan lah. Aku kan bukan orang pemerintahan. Aku bukan bupatimu, aku bukan gubernurmu, aku bukan orang Pemda. Kok rata-rata akun bodong ya Mila makanya. Buat Laila udah minta maaf juga nggak sama orang Jawa, udah ngatain Jawa hama. Bila minta maaf aja biar nggak panjang. Minta maaf tuh gampang, saling memaafkan satu dengan yang lain cukup. Mau jauh, jadi jangan ngomong Jawa hama dan yang lain-lain. Jadi kalau ngomong kayak begitu kan bukan malah mempersatukan, memecah belah. Iya. Doain baik-baik, yang baik-baik aja orang yang ngatain Mbak Dewi. Iya Mas Adit, semoga orang yang ngatain aku semoga dibuka hatinya oleh Allah. Semoga bisa melihat sisi kebaikan. Jangan melihat hanya satu sisi, tapi banyak sisi untuk melihat kebaikan orang. Melihat kebaikan Bapak Presiden. Melihat kebaikan orang-orang yang bekerja dari pagi, siang, malam. Nih, ini coba. Ini juga akun bodong aku nih. Nih, ini akun bodong juga. Coba kalian cek guys. Kalian cek deh, ini juga akun bodong. Kak, kalau udah bantu saudara yang lagi musibah, mending jaga mulutnya aja kak. Yang harus dijaga itu semuanya, biar gak berisik. Gitu. Yang harus dijaga itu semua manusia. Jadi bukan saya aja yang harus menjaga. Kamu juga harus bisa jaga ketikan. Bisa jaga mulutnya juga. Kan kita manusia. Kebaikan berbicara juga harus diterapkan mbak. Harus, wajib, tidak salah. Gitu. Bahaya kamu Sarah. Kamu yang Sarah. Ngatain Jawa hama, kamu yang Sarah. Si siapa ini namanya? Si Ye Yui. Kamu yang Sarah. Udah jadi. Mau Jawa, mau Aceh bersatu. Gak ada yang hama. Yang hama itu yang maki-maki. Oh, cantik kali. Ya namanya gak jelas itu bodong nih. Kasih ini loh, belum dimakan. Mau orang Aceh, mau nggak ada, mau orang Aceh, mau orang mana aja, ada Nona Ambon gak di sini, sama aja semua saudara. Ya, masa aku pro pemerintah udah dikata-katain lah, giliran aku bilang berisik, nggak mau. Yang menyuarakan dengan bahasa yang baik. Kan katanya suruh ngomong yang baik-baik. Apakah kata-kata binatang yang keluar, kata-kata kotor yang keluar itu bahasa yang baik? Kan itu tidak baik. Komentarnya pada seenaknya sendiri dengan kata-kata yang tidak pantas. Miris banget, betul. Urusan kami ke pemerintah, kenapa lu yang panas, bodoh. Lah tuh kan, ini kan kayak gini nih. Kok gue yang panas? Lu yang berisik soalnya. Kan aku cuman taruh yang memang aku tahu di media-media, aku cuma repost.
Coba nih lihat, pasti kata-katanya juga ini pasti akun-akun bodong. Lumajang banjir cepat surut, alhamdulillah. Ikut senang. Itu yang kita mau. Jangan sampai banjir lagi. Kata-kata berisik yang gak bisa semua orang dengar dengan pandangan baik Anda. Kata-kata berisik yang gak bisa semua orang dengar dengan pandangan baik Anda. Makanya kalau dilihat itu jangan satu sisi. Jangan hanya satu pandangan. Banyak pandangan yang harus dilihat. Mau diboikot apanya? Mau diboikot di mana? Menggalang dana kok diboikot. Jadi orang-orang yang ngata-ngatain bahasa-bahasa kotor gak diboikot. Nah ini, kita pinin dia. Ya terus apalagi nyanyi lu besalahan sok komen berisik. Ya nggak apa-apa, emang berisik orang-orang yang maki-maki. Kalau nggak berisik, ya gimana? Emang kenyataannya berisik yang maki-maki. Kalau nggak mau dibilang berisik ya jangan maki-maki. Feriarnas, tahu dari media udah bisa komentar tentang bencana Sumatera. Tadi udah bahas lagi. Mami kena apa? Pucet banget, batuk pilek sayang. Coba FYP-nya diubah Bu, lihat fakta kondisi lapangan. Ratusan kecamatan lu yang kena bencana. FYP-nya dirubah, maksudnya gimana? Aku harus FYP-nya dirubah itu gimana? Kenyataannya kan FYP-nya kan bukan aku yang menentukan FYP. Ini dia bentuk Yahudi. Jadi minimal ngaca lah. Kan ini aku bisa ngaca. Kan aku lagi live, bisa ngaca, bisa lihat mukaku. Yang ngomong bahasa kotor pada nggak tahu diri ya Mi. Yang membela pemimpin zolim. Kok zolim sih? Emang Bapak Prabowo sebaik itu dibilang zolim tuh gimana ceritanya? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah. Malu saya, sumpah malu. Malu kenapa kok malu? Ya Allah, Mami undang Shakira, dia lagi live. Undang di mana sayang? Cari muka, nggak perlu aku cari muka. Mukaku ada kok. Yang nyerang Mami tuh akun-akun bodong. Iya betul. Kenapa boykot aku? Orang waras juga ngelihat kali apa yang aku lakukan. Ya, selama aku nggak diboykot sama Allah, kenapa harus takut? Ada Allah. Dari dulu Dewi Persik kan katanya mau diboykot. Ada Allah kok yang menolong aku. Kenapa aku harus ini? Bukan manusia kok Tuhan aku, Allah. Semangat Mami, semangat. Gak mau disalahin tapi menyalahkan orang. Hah? Menyalahkan orang siapa? Orang siapa? Jangan bawa-bawa Allah. Lu kalau gak bawa-bawa Allah gimana kita bisa selamat dunia akhirat? Kena bencana terus kita kalau gak bawa Allah. Justru aku bawa Allah supaya kita dijauhkan dari bencana. Supaya Allah melindungi kita, melindungi keluarga, melindungi semuanya. Karena Allah yang punya bumi ini. Gimana kidding underscore sadega? Kok aku gak boleh bawa-bawa Allah? Kok kamu ngatur-ngatur? Sumi cantik. Sabar Mami, kita biasanya kalau menanggapi di mata orang yang orang salah terus. Iya, kita itu selalu salah di mata pembenci gitu loh. Jadi aku harus gimana? Aku harus ngikutin maunya mereka gitu. Yang gak pro sama pemerintah. Ya terserah aku lah. Aku mau pro sama Bapak Prabowo lah, terserah aku.
Lah kalau aku pingin live dari kemarin aku live Andi Laksamana 26 akun bodong. Dari kemarin aku live loh, aku bakal sering live. Kamu aja yang baru masuk live aku dan baru tahu. Jangan kemakan berita hoax buat si Mela Setiani. Iya putri sayang. Tante doain aku ya Alfrisha, semoga kamu sukses segala-galanya, amin. Barang siapa yang bayar, tadi kamu ngancam akan membunuh aku kan ya? Barang siapa yang sabar, tadi kamu ngancam akan membunuh aku ya? Aku sudah capture kamu tadi. Kamu tadi kan katanya mau membunuh aku kan? Aku udah capture kamu. Tetap jadi orang baik dan rendah hati ya Mami. Iya dong sayang. Mi gak tidur Mi, aku bangun siang tadi. Fahira. Tadi si akun itu tadi, dia tadi ngancam mau membunuh aku kan. Nah, aku sudah capture kamu. Yang paling sabar. Akun namanya paling sabar apa tadi udah aku capture, dibilang akan membunuh Dewi Persik. Iya pansos yang ngata-ngatain emang pansos lah. Kalau Dewi Persik ngata-ngatain Dewi Persik pansos. Nggak ada mengkritik, nggak ada mengkritik. Kalau bukan periuk diterjang banjir, kau akan paham apa itu. Ini akunnya pada bodong semua ya. Sabar ya cantik. Iya Mbak Zainar. Si Marijuana, ini dari tadi oce-oce mulu nih. Si Marijuana, coba cekin deh guys. Kayaknya dari tadi tuh. Si Dea_Fahla juga akun bodong juga. Gak ngelontong Mbak. Apa ngelontong tuh? Sayur lodeh? Atau apa? Kenapa harus aku lihat komen-komen? Yang komen aku buzzer, biarin aja. Biarin aja, terserah. Boykot terserah. Ada Allah kok yang nolong aku. Boleh diresmikan akun Milen ini Mi. Iya sayang, nanti diresmikan ya. Halo Suharti. Mbak Vina, sabar iya sayang, gak apa-apa, biarin aja. Pak lah, ngatain bangsat anjing tuh kan gak boleh. Akunku asli, oh ya, cuekers. Syakirah live, boleh ya Mi, boleh. Setuju Mami, sudah banyak dibantu oleh influencer, lebih bersyukur. Iya kan influencer banyak yang bantu. Bekerja sama dengan pemerintah, semuanya bekerja sama. Bergotong royong. Ini Ahmad Zain, itu coba lihat tuh. Ahmad Zain. Minta disapa itu Mi. Iya bener banget. Ya semoga mereka diampuni dosanya oleh Allah. Semoga mereka dilapangkan dilapangkan hatinya, disehatkan batinnya, diampuni dosa-dosanya. Udah berkata jahat, udah macam-macam lah. Makin diladeni mereka makin ngelunjak Mi. Iya biarin aja, ada Allah kok yang akan membalas, yang akan ngejawab dengan cara Allah.
Semoga kita semua dilindungi sama Allah, amin. Sumiati lah kayak unicorn ini. Juara 1 lomba ngoceh, alhamdulillah. Juara terus. Iya kan? Iya. Penjarakan Dewi Persik 20 tahun korupsi kali ah, pemerasan kali ah. Pesaper mami ceurus rengkile. Iya Mbak Ana. Ini si Dea Fahla dari tadi ngamuk-ngamuk mulu. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah, berisik kau. Ntar aku katain kau berisik, ngamuk ntar. Mami, tengok profil aku lucu nggak Mami? Cakep, ada Dewi Persik di situ. Maci ya. Halo Iting cantik, halo Shikrit. Ini dari tadi ngoceh muyu ya kan? Ke penjara aja deh kamu. Cara pengen disebut namanya sama artis papan atas dengan cara mencaci. Itulah netizen gondeng. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Mami gimana lihat Zabi yang lagi bertemu? Ya gak apa-apa. Orang ngamuk karena salah lo duluan. Salah gua duluan. Tak, salah gua duluan. Jadi yang lu ngatain bangsat anjing itu gak salah lo gitu. Yang ngatain Jawa Hama gak salah lo gitu. Ya udahlah, mau lu bilang salah lo, mau lu bilang salah aku, terserah lu. Ini si Heru Kurniawan kok hilang? Mana ini? Tadi udah bacotnya udah kemana-mana. Kemana ini si Heru Kurniawan _99? Sabar mami, iya sayang, gak apa-apa. Dia ini buzzer pemerintah guys. Tuh katanya di ide. Allahu Akbar. Makasih ya CBD. Mami aku suka itu sama. Makasih. Terima kasih Mbak Mardi. Makasih sayang. Endang Sarifa. Iyo. Kompak lawan DP. Apanya? Dari tadi banyak yang sayang kok. Yang lawan-lawan itu kan yang memang setan-setan yang kan memang suka kerusuhan. LVRB_BBYS. Iya. Itu juga nih sisa Fahrul. Astaghfirullahaladzim. Istighfar. Astaghfirullahaladzim. Itu kalimat paling bagus. Astaghfirullahaladzim gitu. Ini ke si Heru Kurniawan dari tadi aku tungguin. Tadi kan ngoceh-ngoceh tuh. Pada mana kok hilang? Mukaknya udah bengek. Maksudnya bengek kan apa? Bengek itu yang gini ya. Yang gitu ya. Mas Feb kemana kemarin lo? Tak enteni lo Mas Feb. Aku katanya ngasih sesuatu lo Mas Feb gak ono. Kemarin aku mau ketemu pas aku nang Surabaya. Love you Mi ke Amerika dong. Hai Wartini Warso. Hai Trend Direct. Pohon Aceh mungkin dia Persik yang potong pakai gergaji. Astagfirullahaladzim. Rasakan apa? Rasakan kenapa? Happy Mother's Day juga Yanse. Mami aku daftar dangdut Akademi 9 nanti gimana ya? DA8 dulu sayang. Oh masih jauh kalau misalkan DA9. Buat 87 Jota Bena istighfar ya. Cek ngamok-ngamok.
Letak darah tinggi benar ngamuk-ngamuk. Basar-basar masuk darah tinggi ngamuk. Mami kemarin di Kodam hot banget. Makasih ya. Terima kasih sudah nonton kemarin pas di Kodam Surabaya. Semangat Mami sayang. Banyak yang alhamdulillah. Terima kasih Olive. Kasih sarang Hilmi. Iting selalu mendoakan Mami saat makasih sayang. Mies gak ada sayang, gak bayar ya. Iya betul banget Iva DP Lovers. Dan nanti ada Asia nggak tahu sayang aku. Skin Sage banyak-banyak istighfar ya biar masuk surga, biar nggak jadi setan. Nanti kalau aku katain berisik nggak mau. Nah, banyak-banyak istighfar. Dipakai buat istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah gitu. Apa? Sayang Mami banyak-banyak. Abis Mami SS nyali Heru langsung ciut. Iya Heru ini kemana? Dari tadi kan bolak-balik Heru. KDP juga banyak istighfar. Aku gak ada ngatain orang loh. Aku cuma bilang jangan berisik karena maki-maki kan. Jawa juga kompak, semuanya kompak di sini, nggak ada yang nggak kompak. Semuanya masyarakat Indonesia kompak karena cinta Indonesia. Kebanyakan akun bodong Mami, iya. Heru Kurniawan _99. Kamu di mana? Aceh _MDPL. Kenapa mukanya aku? Mukanya aku kenapa? Hah? Kenapa mukanya? Mbak DP gak jilbaban, doain ya. Semoga insya Allah. Buat oleh Remeni akun bodong istighfar. Baca sholawat kalau enggak. Astaghfirullahaladzim gitu. Jangan ngamuk-ngamuk, gak boleh. No 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 no. No 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 no. No 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 no. Sayang Mami banyak-banyak. Makasih Olive udah sayang sama aku. Mami Mila jatuh. Iya aku kemarin udah nonton. Aku udah nonton sayang. Mila jatuh. Allahu Akbar. Terima kasih Erci Malia. Terima kasih sayang. Udah bengek mukanya. Mukanya siapa yang bengek? Muka siapa yang bengek? Muka aku. Muka aku bengek gitu. Iya, muka aku bengek. Jangan dengerin akun-akun bodong yang gak berguna, Mi. Makasih Malia. Terima kasih. Ini Adari siapa ini? Cucu aku. Cucu aku perasaan Naula, terus Gia, sama anaknya Mbak Dian. Udah. Mami banyak yang hujat kenapa? Iya, akun-akun buzzer. Aku nggak tahu gara-gara akun-akun buzzer terus tentang pemerintahan gitu. Aku habis bangun sayang. Amin Mami DP. Heru kemana ya Heru? Heru kok hilang Heru ya? Heru kok nggak ada Heru? Dari tadi aku tungguin Heru padahal. Heru. Kok nggak bisa? Sebentar ya guys.
Heru.